menarik yang paling tiga itu kebanyakan yang dulu itu ada teman akhwat itu jadi menjadi penyemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita tercinta dalam acara AFM Talks persembahan dari Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena tamu kita pada hari ini tamu kita pada hari ini adalah seseorang yang sebagai tokoh kunci ya dari pergerakan Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan di periode hari ini, yaitu Mas Miftah Farid. Nah, Mas Miftah Farid ini sebagai ketua PCPM Piungan dan sekaligus secara otomatis menjadi ketua Angkatan Muda Muhammadiyah di Piungan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang seputar organisasi, tapi tidak murni organisasi secara seutuhnya. Nanti kita akan mengulik beberapa kebiasaan atau latar belakang dan sebagainya dari tokoh kita ini, Mas Miftah Farid. Ini sangat insya Allah sangat menginspirasi buat kita semua. Baik, apa kabar Mas Miftah Farid? Saya panggilnya Mas Farid itu aja ya. Iya. Oke. Alhamdulillah luar biasa, kita diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa berbincang-bincang santai di sore hari ini. Oke, tetap sehat ya Mas Farid ya. Harus tetap sehat, jaga kondisi. Oke, dan tetap prima saja ya. Oke, Mas Farid, ada beberapa hal yang sebelum kita masuk ke ranah organisasi, saya dan mungkin teman-teman pemirsa yang lain pengen tahu dulu nih bagaimana sejarahnya Mas Farid bisa berkecimpung di Muhammadiyah, khususnya di Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan. Itu awal mulanya seperti apa, Mas? Panjang sekali ya, memori ceritanya. Aduh, memori ini kayak di radio itu ya, sebelah gitu. kritis memori gitu. Jadi dulu itu saya diajak mas sepupu saya yang sekarang sudah berdinas di Surabaya. Dulu waktu itu namanya IRM ya namanya, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Oke. Ortom Muhammadiyah ya, Ya. IRM. Sekarang IPM ini ya. Ya, dulu ada kajian malam Kamis. Saya diajak setiap malam Kamis untuk mengikuti kajian tersebut. Dan lama-kelamaan alhamdulillah kok saya menjadi lebih mempunyai tantangan untuk mempunyai giroh, semangat. Ternyata asik juga untuk berorganisasi ini. Setelah itu ada musab, saya mengikuti dan akhirnya saya juga menjadi anggota. Dulu pertama saya menjadi anggota bidang minat bakat karena dulu saya senangnya sepak bola. Oh, sepak bola. Wah, luar biasa sekali. Dulu bisa lari nih. Wah, bisa sekarang ya. Ternyata bisa lari saudara-saudara Mas Farid nih. Sekarang ya lari di tempat Pak. Oh gitu. Oke, lanjut Mas. Setelah itu jadi anggota minat bakat, setelah itu jadi periodenya Mas Didi yang sekarang ketua KPU Bantul. Setelah itu menjadi kabid juga minat bakat. Setelah periodenya Mas Didi, periodenya Mas Ian Effendi. Oke. Saya juga di pengkaderan. Setelah periode Mas Ian Effendi, periode Mas Ahmad Hanafi, saya akhirnya menjadi wakil ketua satunya Mas Ahmad Hanafi dulu. Oke. Dan di IRM juga dulu. Ya? Setelah itu ada perubahan nomenklatur dari IRM ke IPM. Oke. Mas Yahya Hanafi, saya menjadi kabid pengkaderan. Nah, dari situlah saya bisa belajar bagaimana kita belajar berbicara, kita bermasyarakat, kita berislam yang sebenarnya itu saya temukan di IRM tersebut. Dan juga di IRM bagaimana menemukan suatu kita ketertarikan dengan lawan jenis juga. Oke. Ini saya kira nanti perlu kita juga itu. Ya, perlu kita. Dulu itu semangatnya luar biasa kalau kita bahas lebih dalam itu Mas Farid itu. Oke, baik. Jadi diawali dari IRM ya, yang sekarang disebut sebagai IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau dulu pernah berubah menjadi Ikatan
Remaja Muhammadiyah dan kembali lagi ke IPM Ikatan lagi. Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nah, mulai dari IPM situ kemudian mengenal Muhammadiyah itu ya, Iya. dan diajak oleh sepupunya, Kakak sepupu saya. Oke, sepupu. Luar biasa sekali pengalaman di IRM, ternyata di beberapa periode kepengurusan ya, dari tahun berapa itu kira-kira Mas Farid awal mulanya? SMP kelas 2 kalau saya. SMP kelas 2? 2002, tahun 2002 udah. 2002 sudah di IRM dulu. IRM, luar biasa sekali. Jadi ini pemirsa, tokoh yang hadir pada hari ini secara organisatoris di Muhammadiyah sudah tidak perlu kita ragukan lagi nih. Tentu saja pengalaman organisasinya sudah banyak gitu ya. Terus terakhir ke IPM tahun berapa? Kepengurusannya Mas Burhan 2000 berapa itu Mas? 2009 2010. 2010-an ya. Iya, 2010-an. Oke. Lalu saya dimasukkan di periodenya Ustadz Waston Urati di bidang ekonomi Di Pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dan periode selanjutnya Pak Waston menjadi bendahara umum. Oke. Dan akhirnya di periode Mas Andi juga jadi bendahara demisioner dan jadi bendahara umum juga, dan sama teman-teman diamanai dan dipercaya untuk memimpin ormas Islam pemuda ini. Oke. Baik, akhirnya sekarang menduduki posisi puncak di Pemuda Muhammadiyah ya, Mas Farid. Oke, Mas Farid, kalau tadi sudah diajak oleh sepupu, kemudian berkenan untuk berorganisasi sampai di beberapa jenjang itu, kira-kira Mas Farid yang paling memotivasi Mas Farid kok bisa betah itu di IRM itu, kira-kira apa itu kok? Seolah-olah saya melihat Mas Farid menemukan kenyamanan gitu loh di IRM. Nah, ini sebenarnya ada apa gitu? Ya, yang pertama juga kita bisa menambah wawasan kita, penting pengalaman kita ini. Karena pengalaman itu sangat penting, karena kita di dunia kerja juga dibutuhkan juga pengalaman berorganisasi itu. Yang kedua juga kita bisa menambah saudara kita atau teman-teman kita. Tapi yang menarik yang paling tiga itu kebanyakan yang dulu itu ada teman akhwat itu jadi menjadi penyemangat. Gitu. Iya, karena ada akhwat gitu ya. Dan kemudian Mas Farid ini kan juga memperoleh istri dari organisasi ya? Iya, alhamdulillah. Oke, jadi istrinya juga aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah. Oh, ini pemirsa, saya kira perlu kita kulik lebih dalam lagi nih tentang cerita bagaimana kisah percintaan ketua kita ini. Kira-kira dulu awalnya gimana itu? Kok bisa memilih aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai pendamping hidup daripada yang perempuan lainnya itu, kira-kira gimana itu ceritanya? Ya, visi misi saya yang pertama itu bisa mengajar ngaji bagi anak-anak saya, itu visi misi saya. Luar biasa pemirsa. Jadi menjadi ibu yang bisa mengajar ngaji anak, minimal Iqra dan lain. Yang kedua mungkin bisa mengingatkan kalau ada kajian dan apa sebagainya, dan kita bersama-sama berdakwah bersama-sama. Itu mungkin tiga itu yang menjadi motivasi saya untuk kita dalam berorganisasi, untuk sesama organisasi kita bisa menjalin lebih dalam lagi gitu. Berarti motivasinya lebih cenderung pada spiritualitas itu ya, bagaimana menciptakan keluarga yang agamis, agama yang Islami, yang tentu saja nanti sakinah mawaddah warahmahnya itu dapat di situ. Ini luar biasa sekali ini. Terus kalau boleh tahu dulu kenalannya gimana tuh? Wah, panjang ceritanya itu. Panjang gimana itu? Bisa dipersingkat aja. Ya saling, karena kan di AMM itu kan sering kita rapat kumpul, sering ada kegiatan, kajian, bakso gitu dan bareng itu. Ya, lama kelamaan kan sering. Dulu zamannya SMS, pernah SMS-an dan lain sebagainya. Oh gitu. Sekarang zamannya WhatsApp. Oke. Berarti gitu. Dulu sering kegiatan bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Baik kegiatan sosial, pengajian dan lain sebagainya. Berarti itu kan
eh, tidak hanya seorang saja, artinya di situ juga yang Ikhwan juga banyak, yang Iya. Ahwat juga banyak gitu ya. Nah kira-kira kok langsung bisa milih istri yang sekarang itu sebelumnya sudah ada pilihan yang lain nggak itu? Ya pasti ada kalau seorang Pasti ada. pasti Luar ada. Mas biasa Andi juga pemirsa. pasti ada. Pasti ada, tapi ya di belakang layar aja nanti. Oh di belakang layar, oke. Pasti ada. Tapi akhirnya dari beberapa yang dipilih untuk menggapai surga bersama itu, akhirnya adalah seorang perempuan yang saat ini menjadi istri gitu Ya, ya. alhamdulillah. Ya karena itu menurut Mas Farid adalah diyakini bahwa beliau adalah seorang sosok yang solehah yang bisa Amin. mengajak Mas Farid ke surga kan kira-kira Amin, gitu ya. amin. Luar biasa. Ini kisah percintaan Mas Farid ini juga inspiratif ini. Jadi yang menjadi pertimbangan untuk mencari pasangan itu tidak semata-mata hanya untuk urusan dunia itu, tapi juga untuk urusan yang lebih penting dan lebih kekal dari itu ya, urusan akhirat. Nah, ini sangat luar biasa. Selanjutnya Mas Farid ini sudah kisah percintaan sudah ya, sudah dan sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai putra ya. Putri ya. Oh ya alhamdulillah. putri Satu. ya. Putri maksudnya jenis kelaminnya putri kan? Iya. Oh ya, kalau putri yang lainnya saya agak sensitif juga. Karena istri saya namanya Putri pemirsa. Gitu. Sudah dikaruniai seorang putri gitu. Satu ya Mas Farid ya? Ya alhamdulillah. Sementara baru satu. Oke, rencana mau nambah? Yes, secepatnya pokoknya. Secepatnya Iya, ya? secepatnya, Oh insya ya, Allah. secepatnya. Berarti ikhtiar terus ya Mas Amin, Farid ya? amin. Oke, baik. Kisah percintaan sudah, keluarga ya. Dan sekarang begini Mas, saya pengen menanyakan satu hal. Posisi Mas Farid ini kan penting ya di organisasi karena menduduki posisi puncak di organisasi tingkat cabang ini. Nah, terutama khususnya di Pemuda Muhammadiyah. Gitu. Mas Farid ini gambaran Pemuda Muhammadiyah ke depan selama periode kepemimpinan Mas Farid itu mau dibawa ke arah mana dan seperti apa itu? Ya. Yang pertama visi misi saya yaitu kemandirian ekonomi. Kemandirian Jelas. ekonomi. Saya tidak kepengen kok kita berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah dari segi ekonominya itu maksudnya kekurangan. Oke. Ya, kita yang akan bangun kemarin alhamdulillah kita udah launching amal usaha baru yaitu Surya Mataram, yaitu tentang aparel kaos dan muslim lain sebagainya. Oke. Yang juga alhamdulillah kita meneruskan dari periodenya Mas Andi kemarin juga tentang beras Putra Surya, juga alhamdulillah ini mau aktivitas juga digalakkan lagi. Dan yang ketiga mungkin juga sekarang udah eranya kalau masa pandemi ini akan yaitu kita akan kembali ke new normal, jadi seperti dakwah-dakwah digital ini akan kita akses lebih jauh lagi nih. Dan juga kemarin saya juga dengan tim saya yang di IT itu di belakang itu saya sedang meng-create yaitu bagaimana teman-teman yang mempunyai sebuah usaha akan saya kelompokkan, jadi ini akan saya seperti showroomkan di sebuah aplikasi nanti seperti dodolanmu piungan, jadi biar kayak marketplace gitu ya. dari teman-teman MM piungan. Ini udah saya sedikit dengan teman-teman saya yang di tim IT. Semoga 1 bulan lagi insya Allah nanti akan kita launching marketplace-nya itu. Jadi ada yang jualan beras, jualan bantal, jualan pertukangan, batu batan dan lain sebagainya, nanti bisa masukkan di situ. Masuk di situ ya. Okay. Jadi lebih memudahkan orang untuk mencari produknya itu. Kreatif banget ini. Tingkat cabang tapi sudah punya pemikiran sejauh itu ya. Jadi yang pertama kemandirian ekonomi tadi ya. Terus ada lagi Mas Farid? Yang kedua penguatan dari kerohanian kita. Yaitu kajian-kajian harus kita galakkan kembali. Kajian mingguan harus tentu karena dalam suatu organisasi itu akan tetap hidup apabila di dalam itu ada suatu kajian yang rutin dijalankan. Dan alhamdulillah kita udah punya kajian malam Selasa, nanti mungkin dari segi penguasaan kitab-kitab yang lainnya kita perdalam kembali ini. Jadi kuat secara ekonomi,
kuat secara rohaniah, dan terakhir kemarin juga sebelum pandemi itu juga kita udah beberapa kali latihan tapak suci biar kuat secara jasmani juga. Jadi tidak hanya keluntah-keluntuh, loyo, dan harus kuat. Berarti jasmaninya juga. Ekonomi, rohani, dan jasmani harus kita kuat. Jadi 3 core ini yang menjadi keunggulan Muda Muhammadiyah ya. Kalau menurut Mas Farid nih, feeling Mas Farid ke depan, masa depan pemuda Muhammadiyah khususnya di Piungan itu seperti apa? Karena ini sedang tatanan dunia sudah berubah ini tuh. Pandemi ini mungkin dari mungkin digitalisasi harus kita tetap galakkan kalau menurut saya di pemuda Muhammadiyah ini ke depannya itu. Jadi ya seperti tadi itu, dari segi kita misalnya mau pesen beras tinggal klik, pesen apa-apa tinggal klik. Mungkin kedepannya, dan misal Mas Andi mengaji kita apa-apa tinggal kita klik, ada di situ materinya semuanya. Jadi nanti mungkin kajiannya kita tidak harus berkumpul di ruangan atau di rumah, nanti kita bisa di rumah bisa mengikuti kajian kedepannya, mungkin seperti itu di masa pandemi ini. Karena new normal tadi ya. Jadi yang biasanya kita berkumpul, bertemu itu kemudian karena new normal ya harus tidak berkumpul, tapi kita meng-create media alternatif untuk mengisi itu. Luar biasa sekali ya ini. Sudah berpikir jauh ke depan. Tentu saja itu untuk mensiasati kendala-kendala yang ada ya Mas Arja. Kemudian kalau kita tarik lebih luas lagi Mas Farid, pemuda Muhammadiyah ini kan sebagai masa depannya Muhammadiyah kan gitu ya. Nah kira-kira melihat potensi-potensi kader yang ada saat ini di bawah kepemimpinannya Mas Farid itu kira-kira kalau kita tarik ke lebih jauh lagi itu untuk masa depan Muhammadiyah di Piungan sendiri seperti apa dengan segala potensi yang dimiliki oleh kader-kader di bawah kepemimpinan Mas Farid itu? Saya rasa saya sangat optimis sekali dengan kader sekarang, karena dari segi IQ, dari segi kecakapan, ilmu, ibadah, dan bermasyarakat itu sangat luar biasa dibandingkan kita dengan yang dulu. Kadang-kadang yang dulu ya sangat luar biasa, tapi ini dari segi media sosial dan dari segi digitalisasi lebih pinter-pinter dari sekarang. Jadi saya tetap optimis nanti Muhammadiyah ke depan di Piungan ini akan tetap maju. Tetap maju ya. Jadi lebih progresif dari yang dulu ya. Kalau yang dulu gimana? Kalau yang dulu kita harapannya yang penting di rumah makan, PH, malam itu juga akhirnya kita floorkan kegiatan itu. Gitu ya. Iya, di zaman yang lebih dulu lagi gimana? Yang lebih dulu lagi? Yang lebih dulu lagi ya masih Pak Waston itu memang dari segi kekeluargaan juga bagus juga, tapi di sini juga kita harus menjalin keluargaan yang lebih bagus lagi. Berarti ada upaya peningkatan yang kualitas baik kita teruskan ya. terus. Baik Mas Farid, ini kita berada di penghujung ya acara kita ini. Saya pengen sedikit flashback ke belakang lagi ya. Kira-kira kalau Mas Farid ini kan track recordnya di organisasi sudah tadi disampaikan sudah begitu panjang dan pengalamannya luar biasa gitu. Ada kenangan yang menarik nggak di masa lalu itu? Banyak ya. Ya satu saja, sebutkan satu yang paling menarik. Ini berkaitan dengan organisasi loh ya. Iya. Gitu. Kira-kira apa? Ya itu karena pengalaman yang paling seneng itu kalau saya dulu kan setiap kepanitiaan di MM Piungan, alhamdulillah saya diamanai menjadi Sidanus, dan alhamdulillah sampai sekarang itu paling seneng akhirnya kita sounding ke orang yang kita tawari proposal kita, mengasihkan donasi kita, rasanya ada kepuasan batin tersendiri. Ada kepuasan batin ya karena berhasil mengajak orang untuk berdonasi gitu ya. Otomatis berdakwah juga kok. Langsung gitu ya, memberikan hasil yang konkret gitu ya. Kalau saat ini, itu kan masa-masa dulu. Saat ini yang paling
momen-momen yang menyenangkan buat Mas Farid itu seperti apa? Kalau sekarang ya dari teman-teman pemuda itu cak-cak gitu ya. Cak-cak ya, berarti harus ini harus dijaga Iya, ya. dijaga biar besok kita ke sini ya langsung berangkat juga dan besok kita membuat program apa ini sangat saya rasa sangat mumpuni dan sangat baik juga teman-teman sekarang. Baik, yang terakhir Mas Farid, kira-kira ada pesan nggak buat kader-kader Mas Farid di Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan itu? Iya, pesan saya mari kita niatkan dalam berorganisasi ini kita karena Allah Ta'ala bukan karena siapa-siapa, karena kita nggak tahu apa amal jariah kita yang akan kita bawa ke surga nanti ini. Insya Allah semoga kita dalam berorganisasi ini sebagai amal jariah kita nanti untuk menjadi manusia yang langalakum tatakun. Ya, jadi yang manusia yang bertakwa gitu ya. Oke, baik. Saya kira perbincangan kita, ngobrol santai kita sampai di sini dulu, Mas Farid dan pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun yang berada. Ini acara kita ini disponsori oleh Kurma Amanah. Nah, ini ada banyak macam jenisnya. Ini ada kurma ajwa, kurma sukari, kurma madu, kurma kholas, kurma rutop, kurma Mesir. Nah, ini nanti bisa bagi yang menginginkan ya menghendaki kurma berbagai macam jenisnya tadi, itu bisa mendatangi di alamat Kotengan Baru, Jogotirto, Berbah, atau bisa menghubungi nomor HP, boleh dicatat ya kalau mau menikmati kurma yang TOP-BGT. Nah, saya sudah beli soalnya dan sudah merasakan luar biasa sekali. Itu nomor HP-nya adalah 0857 2950 1289. Nanti tinggal pesan lewat WA atau SMS, barang diantar kemudian dibayar dan kualitasnya insya Allah terjamin. Ya, terima kasih kepada sponsor Kurma Amanah dan sebagainya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menghendaki produknya dipromosikan di channel kita, jangan sungkan untuk menghubungi kita. Dan buat pemirsa yang lainnya ya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, ada di bawah sini ya, nanti di subscribe ya, nanti diedit ya di bawah sini. Subscribe gitu ya. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.